Buat teman-teman yang kerjaannya mobile alias pindah-pindah tempat, tentunya nggak cocok punya barang bawaan yang terlalu berat. Termasuk laptop, wajib punya laptop yang ukuran kecil dan juga ringan, supaya mudah dibawa kemana-mana. Nah, kebetulan saya baru aja dikirimin sebuah laptop yang tipis dan juga ringan. Jadi ini adalah HP Pavilion Aero 13. Dan di video kali ini kita akan bahas laptop yang satu ini. HP Pavilion Aero 13 yang saya review ini adalah laptop keluaran tahun 2023 yang menggunakan prosesor AMD Ryzen 7000 series. Nah, di tahun 2024 ini HP sudah merilis Pavilion Aero 13 generasi terbaru yang menggunakan prosesor AMD Ryzen 8000 series. Tapi menurut saya yang keluaran 2023 ini lebih worth it untuk dibeli karena harganya lebih murah dengan performa nggak beda jauh. Nilai jual utama laptop ini ada di bodinya yang sangat tipis dan juga ringan. Ketebalannya cuma 1,69 cm dan bobotnya kurang dari 1 kg. Jadi laptop ini cocok banget untuk orang yang kerjanya mobile, pindah-pindah tempat. Seperti yang saya bilang tadi di awal, bodinya tipis dan ringan, lalu gimana dengan spek di dalamnya? Apakah laptop ini kuat untuk dipakai kerja atau bahkan gaming? Nah, kalau kita lihat speknya untuk prosesornya ini, laptop ini ditenagai prosesor AMD Ryzen 5 7535U, di mana prosesor ini punya 6 core dan 12 threads. L3 cache-nya 16 MB, base clock-nya 2,9 GHz, dan boost clock-nya 4,55 GHz. Kemudian untuk GPU-nya menggunakan integrated GPU Radeon Graphics, di mana Radeon Graphics di laptop ini sebetulnya adalah Radeon 660M. Radeon 660M ini performanya sama dengan Radeon RX Vega 8. Kemudian untuk RAM-nya 16 GB LPDDR5 yang disolder di motherboardnya. Untuk penyimpanannya menggunakan SSD M.2 NVMe 512 GB. Kemudian untuk layarnya 13,3 inch panel IPS, resolusinya WUXGA atau 1920 x 1200 pixel. Layarnya ini anti silau, tingkat kecerahannya 400 nits dan 100% sRGB. Kemudian untuk ports yang ada di laptop ini sayangnya nggak banyak. Di samping kiri cuman ada sebuah port HDMI, port USB Type-A, port USB Type-C, dan sebuah jack audio 3,5 mili. Di samping kanan ada port buat ngecas dan sebuah USB Type-A. Jadi karena dimensi laptop ini kecil dan tipis, tidak memungkinkan untuk ngasih colokan dalam jumlah yang banyak. Colokan yang sedikit ini bisa diatasi dengan mudah menggunakan alat yang namanya USB hub. Contohnya di sini saya ada USB hub Type-C dari PX dan Ugreen. Dengan alat ini kita bisa menambah jumlah port USB di laptop yang minim colokan ini. Buat yang mau beli kedua USB hub ini bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Kemudian untuk desainnya, laptop ini punya desain minimalis tapi tetap elegan, nggak kelihatan kayak laptop murah. Build quality-nya sangat bagus walaupun materialnya terbuat dari plastik ABS. Uniknya walaupun laptop ini sangat enteng, tapi dia tetap bisa dibuka dengan satu tangan, walaupun nggak bisa sampai rebahan. Kemudian untuk keyboardnya ini dia sudah backlit, jadi bisa dipakai ngetik-ngetik di tempat yang gelap. Untuk feel ngetiknya lumayan oke, tombol-tombolnya nggak terlalu clicky, jadi cocok buat silent typing. Tapi saya pribadi lebih suka keyboard yang tombolnya clicky karena lebih mantap buat ditekan. Kemudian untuk hasil benchmarknya di Cinebench R23 single core 1445, sedangkan multicore-nya 7053. Kemudian GPU benchmark menggunakan 3D Mark di Steel Nomad Lite, skornya 1382. Kemudian di TimeSpy skornya 1493, lalu di Firestrike skornya 3787, kemudian di Night Rate skornya 14582.
Lalu untuk Geekbench 6 untuk CPU benchmarknya single core 1867 dan multicore-nya 7038. Kemudian untuk GPU benchmarknya menggunakan OpenCL, skornya 14004. Lalu gimana dengan performa gamingnya? Laptop tipis yang satu ini bisa dipakai main game apa aja dan dapat framerate berapa? Mendingan langsung aja kita simak hasil rekaman gameplaynya yang saya rekam secara eksternal menggunakan capture card sehingga tidak membebani performa laptopnya. Oke, yang pertama GTA 5. Di sini saya gunakan resolusi natif layar laptopnya yaitu 1920 x 1200. Untuk settingan grafisnya, texture quality very high, kemudian reflection quality high. Untuk settingan yang lainnya saya gunakan normal setting. Kemudian anisotropic filtering, ambient occlusion, dan tessellation-nya off semua. Hasilnya dapat sekitar 60-80-an fps. Tapi kadang masih bisa ngedrop ke 50-an fps tergantung situasinya. Jadi GTA 5 sangat playable di laptop ini. Game kedua yang saya tes adalah Counter-Strike 2. Untuk resolusinya masih sama, saya gunakan resolusi 1920 x 1200 alias Full HD+. Kemudian untuk settingan grafisnya saya gunakan preset low atau low setting. Lalu Fidelity Effect Super Resolution atau FSR-nya saya set di mode balance. Hasilnya dapat framerate 50-60-an fps. Game yang ketiga yang saya tes adalah Forza Horizon 4. Di game ini saya gunakan resolusi 1920 x 1200 atau Full HD+. Kemudian untuk settingan grafisnya saya gunakan preset low atau low setting. Hasilnya dapat framerate 50-an fps. Lalu gimana dengan daya tahan baterainya? Laptop ini punya baterai dengan kapasitas 43 Wh yang diklaim bisa bertahan 12 jam 45 menit untuk video playback. Tapi kenyataannya waktu saya coba tes nonton YouTube secara nonstop, dengan brightness maksimal baterainya hanya bisa bertahan selama 6 jam aja. Kemudian untuk kemampuan upgrade-nya, sayangnya nggak ada yang bisa di-upgrade, kecuali ganti kapasitas SSD yang lebih besar. RAM-nya disolder di motherboard, jadi nggak bisa nambah RAM, dan slot SSD-nya cuma ada satu. Kebanyakan laptop tipis memang seperti ini, nggak ada komponen yang bisa di-upgrade.
HP Pavilion Aero 13 ini adalah laptop tipis dan juga ringan dengan performa yang sangat bagus. Ditenagai prosesor AMD Ryzen 5 7535U dengan Radeon GPU, membuat laptop tipis ini bisa digunakan untuk berbagai kegiatan. Mulai dari ngetik-ngetik, browsing, ngoding, foto editing, video editing, bahkan gaming bisa dilakukan di laptop ini. Kemudian layarnya juga bagus, dipakai nonton lumayan oke, keyboardnya enak dipakai ngetik-ngetik, dan daya tahan baterainya juga cukup bagus. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan mengenai panas dari laptop ini. Karena laptop ini tipis, maka sistem pendinginannya dibuat minimalis. Jadi perlu hati-hati menggunakan laptop ini untuk kerja berat, takutnya terjadi overheat sehingga laptopnya gampang rusak. Jadi untuk kegiatan gaming sebaiknya dibatasi durasinya dan kalau bisa gunakan pendingin eksternal untuk laptop. Terakhir ngomongin soal harga, HP Pavilion Aero 13 ini dijual di harga 10 jutaan. Walaupun laptop ini keluaran tahun 2023, tapi masih ada yang jual baru. Menurut saya yang keluaran 2023 ini lebih worth it untuk dibeli karena harganya lebih terjangkau tapi performanya nggak jauh beda dengan yang keluaran 2024 yang menggunakan Ryzen 8000 series. Oke, itu dia tadi review laptop tipis dan juga ringan HP Pavilion Aero 13. Buat yang mau beli laptop ini bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Segitu aja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel KD Gadget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.